Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian makanan kita, ya, masih pada kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu. Eh, Masih pada pembahasan eh, masharifuz zakah, ya, eh, atau golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, masraf zakat atau golongan yang mendapatkan zakat. Salah satunya adalah al-ghorimin, ya, al-ghorimin atau orang yang sedang ditimpa hutang, ya, baik hutang pribadi atau hutang untuk kemaslahatan muslimin. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa eh, ketika kita atau ketika kita mau mendistribusikan zakat itu untuk kepentingan maslahat muslimin, maka seperti misalkan pembangunan masjid, ya, atau eh, ya, contohnya salah satunya pembangunan masjid atau ini yang memakmurkan masjid lah, atau yang berkaitan dengan masjid atau apapun itu yang itu kaitannya dengan maslahat muslimin, ya. Nah, caranya bukan itu langsung diberikan kepada atau dibelanjakan untuk pembangunan atau misalkan untuk yang tadi sifatnya itu maslahat tadi, bukan, ya, tapi ada seseorang itu yang dia pinjam, ya, dia minjam dulu dan keperluan pinjamannya tadi untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ketika itu barulah dia, orang ini yang meminjam tadi, dia diperbolehkan untuk mendapatkan zakat, gitu ya. Em, Baik, kemudian juga nah, nanti kita akan masuk nih ke pembahasan yang baru, yaitu sabilullah atau mujahid, ya, atau di jalan Allah. Ya, kalau tafsirannya di dalam mazhab Syafi'i yaitu adalah mujahid, ya, orang yang berperang. Nah, di luar mazhab Syafi'i atau empat mazhab sebenarnya menafsirkan sabilullah atau fisabilillah itu adalah, ya, mujahid, orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang ada yang memperluas, ya. Di luar empat mazhab itu ada yang memperluas makna fisabilillah. Nah, ketika memperluas makna fisabilillah itu, nah, di sini ya agak kontradiksi, karena kenapa? Karena kan memang masruf zakat itu secara teori adalah dia terbatas, ya. Di dalam ayatnya saja innama shadaqatu. Ya, didahului dengan innama. Kata innama itu memang artinya untuk membatasi, ya. Ketika ada satu itu diperluas, maka kata innama ini seakan-akan jadi tidak ada fungsinya, gitu kan. Padahal fungsi dari kata innama di situ adalah untuk membatasi, yaitu yang berhak untuk menerima zakat adalah, ya, 8 asnaf itu. Ya, 8 asnaf. Nah, makanya ketika ada yang sifatnya itu memperluas makna salah satunya itu, nah itu sehingga seakan-akan tidak relevan lagi kata inama tadi di depan itu. Nah, tapi di madhab Syafi'i ada solusinya, memang ada makhrajnya, yaitu, ya, ada seseorang yang dia meminjam uang, ya, meminjam uang untuk keperluan maslahat. Nah, barulah di situ dia baru mendapatkan, ya, jatah daripada zakat. Baik, kita masuk ke kitab, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa sabilullah wa huwa al-qa'imu bil jihadi mutatawwi'an walau ghaniyan. Dan masraf yang selanjutnya adalah fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Wa huwa al-qa'imu bil jihad. Nah, di sini tafsirannya adalah al-qa'imu bil jihad, yang dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad di sini
kan jihad memang ada beberapa macam. Nah, tapi jihad yang dimaksud itu ulama itu kan mengklasifikasi jihad ya. Karena memang di dalam hadis pun juga apa namanya? Ya kata-kata fisabilillah juga banyak. Misalkan man kharaja fi talabil ilmi karena fisabilillah kata yarji'a salah satunya. Barang siapa yang menuntut ilmu ya keluar rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia dalam keadaan fisabilillah. Nah, itu bagian dari jihad juga. Ya kan itu saya misalkan di hadis ya man sa'ali nafsihi karena fisabilillah barang siapa yang keluar untuk dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia juga berjihad. Nah, apakah makna jihad itu tadi tertuju kepada orang yang menuntut ilmu, kepada yang eh, mencari nafkah? Apakah itu termasuk? Nah, kalau itu termasuk berarti kan maknanya sangat luas sekali gitu. Nah, tadi berarti tidak relevan lagi kata innama ya. Padahal innama itu tadi maksudnya adalah adatul hasri untuk membatasi. Nah, di sini makanya harus didefinisikan apa fisabilillah itu. Nah, di sini al-qaimu bil jihad yang sedang melaksanakan jihad. Jihad apa? Apakah semua jihad atau jihad yang khusus? Ya. Nah, jihad yang khusus itu kan namanya jihad askari. Jihad askari atau jihad qitali. Jihad itu berperang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat senjata. Nah, itu jihad yang khusus. Nah, ada jihad yang umum, yaitu jihad madani, jihad yang dilakukan oleh orang sipil tadi. Ada dia menuntut ilmu, jihad ya, mencari nafkah. Itu semua jihad, jihad madani namanya. Ya. Nah, di situ, nah ini jihad umum apa tidak termasuk dari fisabilillah yang ada di ayat zakat tadi, ya. Dan di sini makanya didefinisikan al-qaimu bil jihad adalah orang yang sedang melakukan jihad yaitu jihad qitali, yang dia mengangkat senjata, ya, yang mengangkat senjata dan itu berperang melawan siapa? Musuh Islam untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jihad di situ ada jihad difa ya untuk membela ya misalkan ada musuh Islam ya itu menyerang, menjajah tanah kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di tanah Palestina. Semoga Allah bebaskan tanah Palestina dari para penjajah Zionis Israel. Ya. Nah itu jihad difa. Ada juga jihad tolak. Ya jihad tolak yaitu apa namanya? Jadi tidak menunggu. Jadi ketika ada waspada nih, ya ada mara bahaya. Oh ternyata diketahui musuh mereka merencanakan untuk perang melawan kaum muslimin. Maka ketika terdengar kabar seperti itu, nah pasukan muslimin nggak nunggu dulu, dia langsung bergerak. Nah, itu namanya jihad tolak. Ya. Ada juga jihad fithugur, ya fithugur, jihad di perbatasan. Ya, karena kan memang perbatasan itu harus dijaga. Ya. Kalau tidak dijaga nanti ya bisa dicaplok oleh musuh gitu ya. Nah, jihad di perbatasan walaupun itu tidak berperang, ya, tapi karena tujuannya untuk ya ialah kalimatillah untuk menjaga tanah kaum muslimin, nah itu juga termasuk dalam jihad, jihad berperang, jihad kitali, jihad askari, ya, itu juga termasuk. Baik. Nah, apakah semua yang berjihad berperang tadi, yang mengangkat senjata tadi, itu berhak mendapatkan masrof atau golongan termasuk dalam golongan fisabilillah? Nah, ternyata enggak. Di sini dibatasi. Apa pembatas selanjutnya? Mutatawwi'an. Nah, dia yang sukarela. Nah, di sini juga kalau kita melihat klasifikasi ulama terkait dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain tadi klasifikasi jihad ada jihad tolak, jihad difa, sama jihad fituwur. Nah, ada juga klasifikasi terkait dengan orangnya gitu. Pertama adalah mutatawwi'. Dia sukarela ya, relawan. Ya, dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah murtaziqoh. Murtaziqoh ini dia pasukan resmi dari pemerintah yang dia dapat gaji bulanan. Nah, dia dapat gaji bulanan. Nah, apakah semua yang berjihad tadi, baik mutatawwi ataupun murtaziqoh, ini mendapatkan jatah zakat?
Nah, di sini perlu dicermati bahwa yang mendapatkan jatah zakat adalah yang mutatawwi' saja, yang relawan dia sifatnya, ya, relawan, bukan murtaziqah, bukan yang mendapatkan gaji dari pemerintah, ya. Karena kalau sudah mendapatkan gaji, ya dia jatahnya itu dari gaji tadi, dari diwan istilahnya. Kalau di kitab fikih itu namanya diwan, ya, yaitu dari kas negara, ya, dari kas negara. Kalau yang relawan ini kan dia tidak mendapatkan gaji, tapi dia mendermakan dirinya dia untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, maka dia kan punya keluarga. Nah, dia punya keluarga. Lalu bagaimana nasib keluarganya? Nah, disinilah Islam membantu, yaitu dengan memberikan zakat untuk keluarga. Nanti ada apa namanya penjelasan lebih lanjutnya. Walau gonian, walaupun relawan tadi itu dia kaya, ya dia punya banyak simpanan, dia misalkan punya deposito, dia misalkan memang punya harta warisan yang banyak, ya 7 turunan istilahnya misalkan. Ya tapi tetap dia tetap berhak mendapatkan jatah zakat. Baik. Selanjutnya wa yu'tal mujahidu an-nafaqah. Nah, apa yang diberikan mujahid ini? Ya orang yang berjihad ini, yang tadi mutatawi, yang relawan, ya. Wa yu'tal mujahidu an-nafaqah. Pertama nafkah. Ya, nafkah apa? Nafkah keluarganya, ya, nafkah bagi dirinya maupun keluarganya. Nanti di bab nafkah ya itu ada sendiri terkait dengan nafkah. Kalau misalkan nafkah itu di dalam madhab Syafi'i itu dibatasi ya. Ada acuannya. Misalkan yang miskin itu nafkahnya setengah mud, kalau yang sedang itu 1 mud, kalau yang kaya itu 2 mud. Ya. Tapi kalau misalkan kita merujuk ya ke zaman sekarang, mungkin nafkah yang seperti itu ya wallah ta'ala apakah masih relate atau tidak, tapi perlu dikaji ulang kembali. Ya, kemarin kita sudah menyinggung ya terkait dengan hadul kifayah, terkait dengan apa namanya batas garis kemiskinan itu kan memang berdasarkan penelitian ya. Pemerintah menetapkan garis kemiskinan itu karena memang sudah tahu oh ternyata per kapita itu per orang itu ya eh, dia memenuhi kebutuhan pokoknya itu berapa sih gitu kan. Nah, makanya garis kemiskinan itu ditetapkan 500.000. Ya, karena dengan 500.000 itu seseorang itu bisa memenuhi ya kebutuhan pokoknya gitu kan. Nah, itulah misalkan batas minimal nafkah. Ya, batas minimal. Kalau misalkan di zakat, Basnas juga menetapkan namanya hadul kifayah, batas ya seseorang itu memang dianggap mustahik atau enggak, dia berhak mendapatkan zakat atau enggak. Yaitu mirip-mirip dengan batas kemiskinan, bedanya ya acuannya saja. Acuannya kalau misalkan di hadul kifayah itu dia bukan hanya sandang pangan papan saja tapi juga dimasukkan ibadah di situ ya. Ibadah juga dimasukkan aspek ibadah. Jadi dia standarnya agak lebih tinggi. Ya, misalkan tadi 700 sampai 1 juta ya. Tiap daerah itu beda-beda. Nah, itu bisa menjadi acuan dalam penetapan nafkah. Walaupun memang nafkah di Indonesia itu belum ada standarnya ya. Padahal kan nafkah itu memang kenapa harus ada acuannya? Karena kenapa? Karena akan menjadi hutang. Gitu. Apalagi nafkah ke istri ketika dia tidak dibayarkan maka itu menjadi hutang. Nah, sekarang ketika tidak tahu berapa sih nafkah dalam sehari itu, berapa sih nafkah dalam sebulan itu, ketika tidak dibayarkan itu menjadi tanggungan kita. Ya misalkan orang ada yang baru di PHK, ya, tapi misalkan istrinya itu dia masih mencukupi, dia punya tabungan, tapi tetap mau dia dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mampu, si suami ini masih punya tanggung jawab penuh untuk menafkahi si istri. Ketika lagi sulit maka ya misalkan istrinya nggak nagih nih, istrinya nggak nagih, tapi tetap itu menjadi hutang, hutang si suami kepada istri, ya. Nah, nanti diberikan. Nah, nanti itunya bisa apa kategori nafkahnya ini ya nanti tergantung bagaimana pemerintah ya menetapkannya. Itu kan. Eh, Nafkah bagi dirinya maupun keluarganya. Kemudian wal kiswah ya. Wal kiswah pakaiannya ya. Nafkah dan pakaiannya. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nafkah dan juga pakaiannya
Ya, intinya yang hal-hal yang pokok, sandang, pangan, dan papan. Lahu wa li'iyalihi, dirinya dan juga keluarganya. Zahaban wa iyaba. Ya, ketika dia pergi, ya dia mendapatkan nafkah dari jatah zakat ini, dan ketika dia pulang juga sama, ya. Ketika dia pulang juga dia mendapatkan nafkah. Dan juga ketika dia sedang berjihad tadi, kan berjihad sampai 4 bulan lamanya. Perjalanan ya, sampai berbulan-bulan. Kalau zaman dulu kan sampai berbulan-bulan. Ya, perjalanannya saja karena jalan kaki ya. Ya, teknologinya nggak secanggih sekarang gitu. Jadi misalkan taruhlah 4 bulan ya, dari mulai berangkat sampai sampai pulang itu misalkan 4 bulan. Ya, 4 bulan itu berarti dia mendapatkan nafkah, ya, nafkah buat dirinya dan juga buat keluarganya. Gitu. Diberikan dari jatah apa? Dari jatah zakat. Ya. Atau dia misalkan lagi bertugas di perbatasan. Nah, selama dia bertugas di perbatasan juga, ya dia mendapatkan nah, dari jatah zakat. Ya. Taib wasamana alatil harbi dan juga harga dari apa perlengkapan atau senjata perang. Ya, misalkan dia pengen berjihad, tapi dia nggak punya senjata, tapi dia nggak punya perbekalan, tapi dia nggak punya kendaraan, ya karena perjalanan sangat jauh, dia kayaknya nggak mampu untuk berjalan dengan kaki, maka harus dia pakai tunggangan. Itu semua di cover, ya di cover dari harta apa dari harta zakat. Ya. Senjatanya, kemudian juga tunggangannya, ya, dan segala perlengkapan yang menunjang jihad tadi. Ya, baik. Selanjutnya wabenu sabil, wabenu sabil, ibnu sabil, ibnu sabil atau musafir ya. Ibnu sabil itu artinya musafir, anaknya jalan, anak jalanan. Nah, mungkin kalau diartikan seperti itu ya, anak jalanan. Ya mungkin karena apa saking dia dekatnya ya dengan jalan karena mungkin dia di jalan terus gitu ya sehingga dinisbatkan ya, dinisbatkan eh, atau dinasabkan atau dikunyahkan gitu ya eh, dia ke jalan ya karena saking dekatnya saking dia dijalankan lama ya kalau apalagi zaman dulu ya yang namanya musafir itu perjalanan itu sangat lama. Masya Allah itu bisa bayangkan para ulama mereka menuntut ilmu mencari satu hadis saja ya mereka menempuh berkilo-kilo ribuan kilometer dengan jalan kaki ya, dengan kendaraan yang sangat sederhana. Kalau sekarang kita alhamdulillah ada kendaraan ya motor ya paling sederhana sepeda. Sepeda juga lebih cepat daripada uh, unta ya. Kemudian ada mobil, ada pesawat, ada kereta. Masya Allah itu Allah telah mudahkan ya. Tapi di samping itu entah ya himmah ya, himmah kaum muslimin ya bukannya semakin naik tapi semakin merosot gitu. Ini perlu apa kita muhasabah ya muhasabah eh, ya, karena ya, bukannya teknologi itu membantu kita ternyata malah melenakan kita. Baik, wa ibnu sabil wa huwa musafirun mujtasun di baladi zakah. Yaitu adalah musafir. Ya, orang yang musafir orang sedang melakukan perjalanan jauh ya. Musafir ini ya tentu dikatakan musafir ya ketika dia apa musafir yang membolehkan kosor sholat ya. Kosor kosor sholat. Kalau dikonversi itu kata kalau di bahasa fikihnya itu marhalatain itu dua marhalah. Kalau dikonversi dengan acuan sekarang yaitu sekitar 80 kilometeran. Ya. Itu baru dikatakan musafir. Ya. Nah, musafir yang mana? Mujtasun bi baladi zakah yang dia melewati satu negeri, satu kota, satu kampung yang di situ dibayarkan zakat. Yang di situ didistribusikan zakat. Karena bisa jadi ada apa ya perkampungan yang di situ isinya orang miskin semua misalnya. Ya nggak ada muzakinya di situ. Ya. Nah, mau dari mana dia apakah
dia apa berhak, karena nggak ada yang membayar, nggak ada yang bayar zakat juga di kampung tadi gitu kan. Nah makanya ketika dia lewat ada satu perkampungan, ya ada satu kota, ada satu daerah yang di situ ada muzakinya, makanya maka muzaki di situ dia boleh atau bahkan harus nanti ya, distribusi zakat itu kan harus merata, ya dan dia harus untuk membayarkan ke salah satunya ibnu sabil tadi, ya ibnu sabil atau musafir. Itu yang pertama. Aumun syi'us safarin mubahin minha, atau dia baru mau safar, dia baru mau safar nih. Dia baru mau safar dari tempat yang dibayarkan zakat di situ. Artinya ada muzaki di tempat itu. Jadi dari tempat daerah dia mau safar nih, dia mau bepergian. Nah, daerah dia ini kebetulan ada muzaki, maka si muzaki ini apa namanya wajib juga untuk membayarkan zakatnya ke ibnu sabil, ya, atau musafir. Taib, walau linuzhatin, walaupun orang yang safar ini ya tujuannya untuk healing, ya, untuk refreshing, untuk ya wisata saja, nuzhah, bersenang-senang, gitu, healing, refreshing, ataupun yang lainnya. Nah, makanya salah satu tujuan safar dan itu diakui di dalam Islam gitu ya, dan dia boleh mendapatkan rukhsah adalah kita safar misalkan untuk ya sekedar refreshing saja, melihat pemandangan. Nah, melihat pemandangan ini kan salah satu juga untuk refreshing, ya. Baik pemandangan yang ada di kota ataupun yang ada di desa. Ya, orang desa ya pergi ke kota gitu, atau orang kota pergi ke desa. Ya, tujuannya hanya untuk itu saja. Itu termasuk tujuan. Ya, jangan dianggap itu bukan tujuan, itu adalah tujuan. Jadi walaupun cuma melihat gedung saja, hanya melihat Monas saja misalkan. Nah, itu ya sudah dianggap cost, ya, apa namanya safar maksud, ya. Safar yang ada tujuannya. Karena kan nanti ada safar yang tidak ada tujuan sama sekali. Dia mau safar apa tujuannya? Nggak ada sama sekali, cuma keliling-keliling saja. Bukan untuk refreshing, ya. Nggak ada tempat yang ingin dituju. Ya, ini barulah orang yang seperti ini itu tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan ketika safar. Salah satunya juga orang yang seperti ini nanti disebutkan, ya dia juga tidak berhak mendapatkan zakat. Gitu. Nah, tapi harus dibedakan antara orang yang nggak ada tujuan sama sekali sama yang tujuannya keliling-keliling tapi ingin refreshing. Nah, ini tujuan, ya. Ini tujuan. Dan itu maksud yang sahih, tujuan yang diakui di dalam syariat. Ya. Aukana kasuban. Aukana kasuban. Atau dia dia punya penghasilan. Atau dia punya penghasilan. Jadi walaupun dia punya penghasilan, nah dia tetap mendapatkan jatah zakat. Nah, seperti misalkan orang yang sekarang nih banyak ya yang melakukan mau haji nih, sekarang kan lagi mau musim haji, ya, sepeda, ya sepeda ke Mekah, masya Allah, ya. Nah, mungkin orang seperti itu dia punya gaji tuh, ya sudah digaji. Kita bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan gaji, ya mungkin saja dia sudah digaji gitu kan, dia sudah punya gaji atau dia sudah punya ya tabungan yang sangat banyak sehingga dia bisa melakukan perjalanan berbulan-bulan dengan naik sepeda gitu, masya Allah, ya. Nah, orang yang seperti ini walaupun dia goni, walaupun dia kaya, walaupun dia apa kasub, ya punya penghasilan, nah dia juga tetap berhak mendapatkan jatah zakat, ya. Makanya ketika misalkan dia melewati balad zakat, ya tempat yang di situ didistribusikan zakat, ya pemerintah di situ boleh memberikan kepada si musafir ini, ya si musafir ini. Ya semoga kita dimudahkan untuk pergi ke Baitullah, ya, untuk melaksanakan umrah maupun haji. Baik, bikhilafil musafir lima asiyah. Bikhilafil musafir lima asiyatin. Nah, berbeda kalau dia safarnya untuk tujuan maksiat, ya. Kalau tujuannya maksiat, nah ini nggak boleh.
dia nggak mendapatkan rukhsah keringanan ketika safar, dia nggak boleh jamak, dia nggak boleh qasar, ya. Dan juga dia tidak mendapatkan jatah zakat, gila, gitu kan, gitu, ya. Jadi dia tidak mendapatkan jatah jatah zakat. Nah, em, apa namanya, kaidahnya adalah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Nah, ini penting juga untuk kita apa namanya, kita pegang gitu ya, kaidah ini. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Bahwasanya rukhsah itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan, ya, tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Illa intaba, kecuali dia taubat, ya. Kalau dia taubat, maka semenjak dia taubat, disitulah baru dia mendapatkan rukhsah. Disitulah dia baru mendapatkan jatah zakat, ya, kalau dia sudah bertaubat. Nah, taubatnya bagaimana, ya? Misalkan dia taubatnya yang tidak ada kaitan dengan hak manusia. Nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan taubat, ya. Taubat itu kalau misalkan kalau dosa kecil, ya, kalau dosa kecil dia cukup untuk berbuat baik saja. Insya Allah itu sudah menggugurkan dosanya dia, dosa kecilnya dia. Tapi kalau dosa besar, ya, maka cara taubatnya adalah kalau tidak berkaitan dengan hak adami, hak manusia, hak orang lain, maka caranya adalah dia menyesali. An-nadamu, dia menyesali. Summal azmu, kemudian tekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian baru dia bertaubat di situ. Itu kalau tidak ada kaitan dengan hak adami. Nah, kalau ada kaitannya dengan hak adami atau yang disebut dengan tabiat, ya, tabiat, maka dia harus juga mengembalikan hak adami di situ. Ya. Dia safar untuk mencuri misalnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Dia safar untuk mencuri. Nah, maka kapan dia mendapatkan jatah masrof zakat? Ya setelah dia mengembalikan hasil curiannya. Nah, karena tidak dianggap bertobat kecuali dia sudah mengembalikan hak adaminya di situ. Ya. Baik. Wal musafiru li ghairi maqsadin sahihin kal haim. Dan juga orang yang safar tapi tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Ya tadi, namanya haim. Istilahnya namanya apa? Haim. Nah, haim ini dia cuma pengen jalan-jalan saja, yang muter-muter kota tapi nggak ada tujuan, ya. Dia juga nggak ada tujuan untuk refreshing, nggak ada tujuan untuk healing, ya, nggak ada tujuan untuk eh, apa? Kalau bahasa kita yang cuci mata gitu ya. Bosen misalkan dia dari desa, ya pengen ke kota, dia ingin cuci mata, ngeliat gedung-gedung misalkan. Ya. Nah, tapi tujuannya bukan itu sebenarnya. Dia nggak ada tujuan sama sekali, kayak orang linglung, bingung gitu. Nah, itu namanya haim. Nah, haim ini berarti dia tidak mendapatkan masrof zakat, ya, jatah zakat. Oke, baik. Selanjutnya wa yu'ta kifayatahu wa kifayata man ma'ahu min mamunihi, ya. Dan orang yang musafir ini diberikan apa? Kifayatahu, ya. Perbekalan yang cukup, ya, perbekalan yang cukup. Wa kifayata man ma'ahu, dan juga orang yang apa namanya, membersamai, orang wa kifayata man ma'ahu min mamunihi, orang yang dia nafkahi, orang yang dia nafkahi, ya. eh, ada, ya, sebagian kalangan misalkan, ya, yang dia melakukan perjalanan jauh gitu ya untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Nah, ini kan maksud sahih, ya, maksud sahih atau tujuan yang dibenarkan oleh oleh syariat. Dan bahkan ya penting juga, ya, orang itu melakukan perjalanan jauh bisa jadi di sana memang tidak ada dai sama sekali, ya, tidak ada dai sama sekali, dan hati orang tersebut tergerak, ya, untuk berdakwah di daerah tersebut. Ya, masya Allah, ya, kalau kita ke daerah itu, ya, orang daerah tentu pasti lebih lebih paham, ya. Eh, dan memang ini perlu juga, bahkan ada, harus ada organisasi, ya, kalau misalkan pemerintah belum melek ke situ, seminimalnya ada ormas, ya, yang mementingkan, ya, dakwah di
pedalaman gitu ya. Karena memang di pedalaman itu atau di daerah-daerah terpencil itu potensi eh, penyesatannya itu sangat besar karena mereka ya cenderung jauh dari perkotaan gitu ya. Roda perekonomian itu kurang berjalan di sana. Nah, sehingga untuk di apa namanya disesatkan itu sangat potensinya sangat besar gitu ya. Makanya kristenisasi itu banyak terjadi di daerah terpencil seperti itu. Ya. Nah, ada misalkan ada tadi ada orang yang tergerak untuk berdakwah di sana, ya. Nah, tapi dia meninggalkan keluarga, ya, selama berbulan-bulan, ya, selama berbulan-bulan. Nah, dia boleh juga di sini dia mendapatkan jatah zakat. Ya, dia mendapatkan jatah jatah zakat. Untuk siapa? Untuk dirinya, ya, selama perjalanan tadi, dan juga untuk keluarganya selama dia ditinggalkan oleh si suaminya. Ya. Ai jami'iha. Itu semuanya, semua keluarganya, semua tanggungannya diberikan, ya, diberikan dari jatah jatah zakat. Apa saja nafakotan, nafkahnya, wakiswatan dan pakaiannya. Zahaban wa iyaban, pergi dan pulangnya, ya, pergi dan pulangnya. Dan selama dia di perjalanan, ya, selagi dia belum pulang, ya itu diberikan tuh, ya, ke keluarganya. Nah, masya Allah ya. Mudah-mudahan ya apa namanya ya alhamdulillah sih ada beberapa ormas yang sudah melek ya di sini. Jadi disebar tuh dai-dai, ya, dai-dai pedalaman. Kita harus sokong terus ya, harus sokong terus. Bagi yang punya kelebihan harta bisa tuh ya disumbangkan ke ormas tadi yang memang sudah kredibel ya, atau lembaga zakat yang sudah kredibel yang memang sering itu mengirimkan dai ke pedalaman ya. Baik, ilam yakun lahu bitorikihi au maksidihi malun. Ya jika memang di perjalanannya atau di tempat tujuannya itu dia tidak punya harta sama sekali. Ya, dia tidak punya harta sama sekali, maka dibantu dari uh, harta zakat ini. Taib. Wa yusaddaqu fi da'was safar. Dan di uh, apa namanya? Ditasdik ya, dipercayai, ya, dipercaya. Kalau misalkan ada yang mengklaim bahwasanya dia musafir, maka ya tanpa dia menghadirkan bukti dia sudah di dipercaya di apa namanya sodok itu ya dinyatakan jujur gitu dinyatakan jujur tanpa perlu untuk mendatangkan apa bukti wa yusaddaqu fi dawas safar walaupun memang kalau zaman sekarang ya kalau zaman sekarang ya perlu adanya bukti ya karena kan eh, sulit juga ya banyak kebohongan ya yang terjadi di zaman sekarang kafurat dajjalun lah istilahnya ya banyak dajjal dajjal itu artinya bukan dajjal yang kabir ya yang akbar bukan tapi dajjal yang sogir ya yang masih kecil yaitu para pembohong para pendusta itu banyak tersebar di zaman sekarang sehingga ini kan berkaitan dengan harta umat gitu ya harta umat maka sebagai lembaga yang kredibel ya harus memvalidasi juga ya harus memvalidasi terkait dengan orang yang mengklaim tidak bisa klaim langsung dikasih harus ada validasi terlebih dahulu ya karena harta yang dikasih ini kan harta harta umat ya. Ya itulah prinsipnya itu dan itu juga di harta harta lembaga keuangan konvensional pun ya itu juga memiliki eh, apa ya itu menjadi inilah aturan ya karena yang dihimpun oleh mereka misalkan bank ya walaupun bank konvensional sekalipun itu yang dihimpun kan adalah eh, harta atau uang masyarakat sehingga pendistribusian ketika mau didistribusikan ya itu harus orang yang memang layak gitu. Nah, apalagi kita ya lembaga Islam gitu ya atau lembaga zakat yang kredibel ya seperti itu berarti. Ketika ada yang dia mengklaim sesuatu ya bahwasanya saya kayak gini
ya dia harus mendatangkan bukti. Kalau di zaman sekarang mungkin ya ini relevan ya, yang ada di kitab ini relevan ketika memang zamannya itu adalah zaman yang tidak penuh kebohongan. Tapi kalau sekarang ya ketika banyak terjadi pendustaan, kebohongan gitu ya, orang banyak yang tidak amanah, ya kan? Idza duyiatil amanatu, idza duyiatil amanatu, fantazirisa. Kalau ketika amanah itu sudah sering dan banyak diselewengkan, maka fantazirisa, ya, tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Ya. Masya Allah kita lihat ya, berita sehari-hari, ya, betapa banyak ya pejabat gitu kan, pemangku kebijakan itu yang ya tidak amanah, menyelewengkan amanahnya, ya memanipulasi sana sini gitu kan, korupsi. Ya. Semoga Allah selamatkan kita. Wa yusaddaqu fi da'was safar. Wa kadza fi da'wal ghazwi bila yamin. Ya, dan juga orang yang ketika mengklaim bahwasanya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila yamin tanpa perlu dimintai sumpah. Ya, tanpa perlu dimintai sumpah. Wa yustaraddu minhu ma akhadahu illam yakhruj. Wa yustaraddu dan dikembalikan dan diminta kembali darinya apa yang dia sudah ambil dari harta zakat illam yakhruj, kalau misalkan dia tidak jadi apa, tidak jadi safar, ya. Kalau dia tidak jadi safar, safar tadi kan orang mau safar ya, orang mau safar, oh nih saya tidak punya perbekalan sama sekali, oke dia dapat dari jatah zakat, tapi ternyata nggak jadi gitu kan, nah dia maka harus dikembalikan apa yang dia sudah ambil dari harta zakat tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian wala yu'ta ahadun biwasfaini, dan tidak boleh diberikan seseorang itu dengan dua sifat atau dengan dua uh, golongan. Misalkan dia fakir dan dia juga mujahid. Dia fakir dan dapat dua jatah sekaligus, enggak, ya. Yang diberikan adalah satu jatah saja, yaitu entah imma dia karena fakirnya diberikan atau imma karena dia sebagai mujahid. Atau misalkan dia fakir dan gorim, dia fakir, orang apa, miskin gitu ya, dan juga dia gorim, dia punya utang. Nah, dia tidak boleh diberikan dua jatah sekaligus gitu karena dia fakir dan dia gorim atau dia punya utang. Jadi diberikan imma dia wa imma dia gorim, dia punya hutang. Nah, tapi nanti ada solusinya, khususnya orang yang fakir dan gorim ini. Kebanyakan kan orang yang fakir, ya orang eh, miskin ini, ya dia punya utang karena untuk memenuhi kebutuhannya dia nggak mau minta-minta, masya Allah ya. Jadi kita, kenapa menghutangi seseorang itu lebih mulia daripada memberikan dia apa secara cuma-cuma. Ya, sebagian ulama itu berpendapat bahwa memberikan hutang itu lebih utama dibandingkan ya memberi secara cuma-cuma. Karena kenapa? Ketika kita memberikan hutang kepada dia, ya di situ dia izahnya, pertama izahnya masih ada. Nah, yang kedua ya kita mengajari dia ya bahwasanya ya tidak perlu untuk berbangku tangan kepada orang lain. Ya dia dia masih punya apa usaha juga untuk mengembalikan uang tersebut kepada pihak piutang yang dihutangi. Ya. Baik. Naam in akhadha faqirun bil ghurmi fa'atahu gharimahu utiya bil faqri li'annahu al muhtaj. Nah, kalau gini, jadi kan nggak boleh diberikan karena dua sifat. Nah, sekarang kondisinya adalah jika orang fakir ini dia dapat jatah zakat. Lalu dia dapat jatah zakat karena dia punya utang. Nah, dari utang ini, ya dari jatah zakat ini dia bayarkan utang dia ke debitur. Ya, dia bayarkan. Nah, setelah dia bayarkan, di sini kan dia masih tetap fakir, ya, belum berubah boni, orang sudah berkecukupan, belum. Nah, di sini baru boleh lagi dia mendapatkan jatah zakat. Karena kenapa?
karena dia apa? Dia karena kondisinya masih masih fakir. Nah, makanya di sini disebutkan u'tiya bil fakri li annahul an muhtaj. Maka dia diberikan lagi jatah dari apa? Fakirnya, ya, karena sekarang dia membutuhkan. Ya, karena dia sekarang membutuhkan. Jadi nggak diberikan secara sekaligus ya dengan dua sifat ini. Enggak, diberikan satu-satu. Pertama dia diberikan karena dia sifatnya sebagai gorim, orang yang punya utang. Oke, dia bayarkan dulu hutangnya. Nah, setelah itu, nah dia kan kondisinya masih fakir, masih membutuhkan, maka diberikan lagi jatahnya kepada dia ya karena dia kondisinya masih fakir, masih membutuhkan. Ya. Jadi ingat tidak diberikan secara sekaligus ya, tapi bertahap ya. Pertama karena hutangnya dulu, di situ setelah dia membayarkan baru diberikan karena dia fakir. Dan kalau di dalam madhab Syafi'i nanti juga akan dibahas ya, yang diberikan adalah kifayatul umri ya, kifayatul umri, zakat produktif. Jadi kalau orang yang masih miskin, orang yang masih fakir, orang yang masih membutuhkan, ya jangan diberikan zakat konsumtif. Boleh ya apa zakat konsumtif ini kalau di Basnas itu diperbolehkan. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu kan kifayatul umri. Kifayatul umri ya. Zakatnya zakat produktif bagaimana menjadikan dia ya dari yang tadinya fakir menjadi goni orang yang cukup. Itu dengan cara dia memberikan modal ya, supaya dia untuk berusaha atau diberikan peralatan supaya dia bisa mengerjakan sesuatu atau dia diberikan training ya prakerja kalau di pemerintah itu ada prakerja ya diberikan pelatihan-pelatihan supaya dia memiliki kecakapan untuk siap bekerja gitu kan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi bisa dialokasikan seperti itu dan juga jangan lupa diberikan pelatihan dan setelah itu juga ditunjukkan ya lowongan ya jangan cuma diberikan pelatihan tapi nggak ada lowongannya ya nggak ada lowongannya. Baik. Itu namanya nggak zakat produktif ya zakat produktif. Kalau zakat konsumtif ya dia cuma diberikan uang misalkan kebutuhan berapa ya, dia sehari itu misalkan 100.000 ya mau diberikan 100.000 itu namanya zakat konsumtif ya tidak seperti itu. Kalau zakat itu ya harus zakat produktif kalau dia madhab syafi'i ya. Madhab syafi'i. Jadi bagaimana dia memberi apa menjadikan orang yang butuh itu menjadi orang yang cukup. Ya. Baik. Tanbih. Walau farraqal malikuz zakata saqata sahmul amil. Ya. Kalau yang mendistribusikannya itu si pemiliknya langsung, ya pemiliknya langsung, maka saqata sahmul amil. Maka gugurlah eh, apa bagian amil, bagian orang atau pegawai zakat, amilin ya. Maka nggak ada jatah amilin lagi. Nah, artinya di sini ini kita masuk pembahasan eh, apakah zakat itu didistribusikan ke sebagian asnaf saja, sebagian golongan saja, atau harus menyeluruh rata. Nah, itu di dalam fikih memang ada dua pandangan ya. Di dalam fikih memang ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah kita boleh mendistribusikan ke sebagian golongan saja. Misalkan ke miskin saja, ke fakir saja, ke ibnu sabil saja, atau ke mujahid saja. Ya, kemudian ke apa gorim saja, ke mukatab, hamba sahaya saja. Itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i adalah taswiyah. Semuanya sama rata, ya. Isti'ab, ya. Semua golongan itu harus dapat dan setiap golongan itu harus sama sama rata. Ya, harus sama rata. Misalkan kalau 8 ya, ada 8 berarti setiap golongan itu seperdelapan. Seperdelapan, ya. Miskin itu seperdelapan, fakir itu seperdelapan, ya. Kemudian gorimin seperdelapan, ya. Musafir seperdelapan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan yang mendistribusikan itu adalah malik orang yang memiliki harta apa dia mau membayarkan zakat langsung nih ke para asnaf. Nah, makanya dia membayarkan tapi kecuali siapa? Kecuali Zahmul Amil, kecuali si Amil. Karena
Yang disebutkan pemiliknya langsung, ya, nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, beda beda cerita kalau misalkan pemerintah atau perwakilannya melalui lembaga zakat. Nah, di situ baru diberlakukan sahmul amil, ya, jatah untuk amil. Soral mustahiqun, inin hasara mustahiqun. Nah, kemudian kalau misalkan mustahiknya ini terbatas, ya, jika terbatas. Kalau misalkan mustahiknya terbatas, ya, bisa dihitung lah, ya. Wawafa bihim almal, dan hartanya cukup eh, untuk mereka semua, lazima ta'mimuhum, maka wajib untuk diberikan semuanya sama porsinya. Kalau memang hartanya cukup, ya. Kalau memang hartanya cukup. Wa illa lam yajib. Kalau hartanya tidak cukup untuk dibagikan secara menyeluruh untuk semua golongan, lam yajib, maka tidak wajib. Walam yundab, ya, dan tidak disunnahkan. Ini ketika ininya malik, ya, atau pemiliknya langsung. Tapi kalau pemerintah, nah, pemerintah nggak ada alasan karena kan dia mengumpulkan zakat dari banyak orang. Atau lembaga zakat kan juga mengumpulkan dari banyak orang. Nah, makanya lembaga zakat atau pemerintah, ya, lembaga zakat yang sudah tersertif, ya, bukan lembaga zakat yang belum tersertif. Karena kalau lembaga zakat yang belum tersertif dari atau belum mendapatkan izin operasional atau sertifikasi dari pemerintah, nah ini hukumnya sama seperti malik hukumnya, karena dia hanya sebagai perwakilan saja. Tapi kalau lembaga zakat yang resmi ini bukan perwakilan lagi, bukan perwakilan dari si pemilik, tapi sudah menjadi amil, ya, resmi dari pemerintah. Nanti beda tuh, efek hukumnya beda. Ya, kalau kita membayarkan kepada wakil, ya, kita hanya mewakilkan saja. Kalau misalkan itu tidak tepat sasaran, kita belum belum ini belum gugur kewajiban zakat kita. Itu kalau kita bayarkan kepada si wakil. Tapi kalau kita bayarkan kepada yang resmi ini, pemerintah atau perwakilannya, perwakilan dari pemerintah, yaitu lembaga zakat yang sudah tersertif dan juga sudah mendapatkan izin, ketika kita membayarkan, kita udah nggak perlu lagi ini nanti pendistribusiannya benar atau enggak. Itu kita sudah tidak perlu lagi pusing itu lagi. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita membayarkan sudah baroat zimmah, bariat, ya, bariat zimmah. Sudah kewajiban kita sudah gugur, gitu. Ini konsekuensi hukum yang berbeda. Lakin yalzamuhu i'ta'u thalathatin min kulli sinfin ilam yakunu bil baladi waqtal wujud. Akan tetapi wajib bagi si pemilik tadi, ya, kalau misalkan tidak bisa untuk apa karena hartanya tidak cukup, ya, untuk memberikan ke semua golongan. Misalkan semua golongan tadi itu setiap golongan itu ada 10 orang, ya, ada sepuluh orang. Ingat, ya, ada 10 orang. Nah, kebetulan harta yang dibayarkan zakat itu kayaknya nggak cukup nih untuk 10 orang dan untuk 8 golongan. Ya, untuk 7 lah, untuk 7, ya. Karena yang mendistribusikan ini malik langsung atau pemiliknya. Untuk 7 golongan. Jadi 10 kali 7, 70. Minimal 70 orang. Ya. Ternyata nggak cukup. Nah, maka apa yang dilakukan si yang wajib dilakukan oleh si malik ini, pemilik harta ini atau si muzaki ini, ya, yang wajib dilakukan adalah i'ta'u thalathatin min kulli sinfin, ya. Tadinya 10, nah cukup 3 orang saja dari setiap golongan. Dari golongan miskin 3 orang dia wajib membayarkan, kemudian dari golongan fakir 3 orang, dari musafir 3 orang, dari mujahid 3 orang, ya. Oke, baik. Wa illam yakunu, walaupun mustahiknya itu wa illam yakunu bil balad, tidak ada di tempat, tidak ada di tempat.
ya walaupun mustahiknya tidak ada di tempat ya tetap dia berikan, ya. Waqtal wujub ketika sudah masuk waktu wajib bayar bayar zakat, ya. Wa minal muat mutawattinin aula, dan orang yang tinggal di situ, misalkan mustahiknya ada orang yang memang asli daerah situ sama bukan, sama dia misalkan bukan pendatang sih, tapi dia kayak ngekos di situ, ya sekedar ngekos atau ngontrak di situ, belum menjadikan daerah itu sebagai watonnya dia, sebagai tanah airnya dia, ya, sebagai tempat di tinggalnya dia yang dia tidak uh, bakal pindah lagi. Nah, itu namanya muatin atau mutawatin atau mustautin, ya, mustautin. Nah, walaupun tadi boleh dia memberikan kepada non non apa non putra daerah lah ya kalau bahasanya, atau apa ya kita terjemahkan itu, ya orang yang tidak akan pindah lagi gitu ya, orang yang sudah menetap, nah ya orang yang sudah menetap di situ. Nah, kalau misalkan ada dua pilihan, orang yang menetap yang sudah memang bakal tinggal di situ, ya, dan tidak akan pindah-pindah lagi, dan orang yang masih punya potensi untuk berpindah, nah yang lebih didahulukan adalah mustautin ini, ya, mustautin atau orang yang tidak akan berpindah-pindah lagi, ya. Baik. Walau a'ta itsnaini min kulli sinfin. Nah, kalau dia cuma memberikan dua orang saja setiap golongan tadi. Wasalisu maujud, dan orang ketiganya ada, tapi dia tidak bayarkan ke orang ketiga tadi. Lazimahu aqallu mutawawil ghurman lahu min mali. Nah, maka wajib dia apa namanya memberikan ganti rugi kepada orang yang ketiga ini, ya. Jadi intinya ketika kita mau mendistribusikan zakat, ingat ya setiap golongan itu wajib ada dan minimal tiga golongan. Kalau harta kita nggak cukup untuk semua golongan yang ada, misalkan satu kota atau bukan satu kota, satu desa itu banyak banget misalkan golongannya apa orang yang harus kita bayar zakat itu. Tapi minimal apa? Tiga orang. Setiap golongan artinya tiga kali tujuh, 35, ya, 35. Harus ada golongan miskin, harus ada golongan fakir, harus ada golongan hamba sahaya. Ya mungkin kalau hamba sahaya sekarang udah nggak ada, ya ada golongan apa lagi, ada apa, gorim, orang yang berhutang, ya. Memang ini ya sulit, ribet gitu kan, makanya memang dianjur lebih baik ya, karena melihat ya, kok kompleks ya, begitu kompleks dalam masalah distribusi zakat ini, ya kita serahkan kepada lembaga yang kredibel, ya. Taip. Nah, kalau dia memberikan kepada dua orang, padahal orang ketiganya ada nih, ya, orang ketiganya ada. Lazimahu aqallu mutawawil. Dia wajib untuk membayarkan ganti rugi kepada orang ketiga tadi, ya, orang yang ketiga tadi. Nah, sebesar apa? Aqallu mutamawil, yaitu harta yang memang itu dianggap batas minimal itu dianggap sebagai harta gitu ya. Berapa misalkan? Aqallu mutamawil itu hmm, kalau dikonversi itu berapa ya misalkan? Rendah sih karena di sini dibilangnya akol ya. Kalau akol berarti minimal gitu kan, minimal sesuatu itu dianggap sebagai harta. 10.000 misalkan atau 20.000, ya, pada intinya ya akol lu mutamawil, ya akol lu mutamawil, atau batas minimal sesuatu itu dianggap sebagai harta, ya. Min malihi, dari hartanya. Walau fuqida ba'du thalathah radda hisatahu ala baqis sinfi. Nah, kalau misalkan oh ternyata yang ada cuma dua, nggak ada orang ketiga lagi, nggak ada lagi, cuma dua, misalkan golongan miskin atau golongan fakir itu cuma dua, ya, maka yang tadinya jatahnya dibagi tiga, nah jatah orang yang ketiga ini itu dibagikan ke dua orang itu tadi, ya, dibagikan ke dua orang tadi, ya. Contoh misalkan dia punya dia harus membayarkan zakat 100 juta, ya, 100 juta, yang ada di daerah dia itu hanya lima golongan, ya, lima golongan.
Dan setiap golongannya ini, ya, setiap golongannya ini itu cuma ada dua, tidak lebih, ya, tidak lebih. Maka eh, berapa tadi? 100 juta bagi 5 dulu, ya. 100 juta bagi 5 sekitar 20 juta. Berarti setiap golongan jatuhnya 20 juta. Nah, 20 juta ini, ya, dibagi rata ke setiap orang yang ada di golongan tersebut. Misalkan cuma ada dua, berarti, ya, per orang dapatnya 10 juta. Nah, itu. Nah, ini untuk sebagai gambaran saja, ya. Baik. Eh, baik. Kemudian ini ihtajahu wa illa fa'ala baqil asnaf. Kalau memang misalkan dia membutuhkan. Kalau tidak, ya, ke golongan yang lain yang lebih membutuhkan. Wa yalzamu taswiyatu bainal asnaf. Nah, ini, ya. Jadi di mazhab Syafi'i kita harus sama rata. Semua golongan itu harus sama rata. Cuma ada 5 golongan, berarti memang bagi 5. Ada 8, ya bagi 8. Ada 7, ya bagi 7. Ya. Wa in kanat hajatu ba'dihim asyad, walaupun ada golongan yang memang kebutuhannya itu lebih, misalkan golongan fakir, ya. Oh, fakir kan dia tidak punya penghasilan sama sekali dan dia tidak punya harta sama sekali, dia butuh, sangat-sangat butuh, ya. Otomatis dia lebih membutuhkan misalkan dibandingkan musafir. Dia musafir misalkan dia punya harta, dia punya penghasilan. Nah, tapi di madzhab Syafi'i itu wajib taswiyah walaupun kebutuhan si fakir lebih daripada kebutuhannya musafir. Gitu. La taswiyah itu baina ahadisin baltunda. Nah, yang tadi wajib sama adalah, ya, antar golongan. Tapi antar person, antar orang yang ada di dalam satu golongan itu tidak wajib sama. Ya, misalkan ada fakir, ya, si fakir. Nah, fakir ini ada di golongan fakir ini ada 5 orang, ya. Nah, setiap orang tadi itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, apakah wajib untuk ditaswiyah, disamaratakan? Enggak, enggak wajib, ya. Tapi apa? Sunnah, sunnah untuk sama rata. Eh, saya kira kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Nanti kita insya Allah akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, insya Allah kita akhiri. Mudah-mudahan kalau pekan depan nggak ada kendala, ya, kita bisa kembali lagi ke pagi. Tapi nanti tinggal bagaimana ini, ya, kondisi pekan depan, ya. Insya Allah saya akan infokan kembali apakah pagi atau malam hari, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya. Alafuminkum jika ada kesalahan. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa ya. Jazakallah khairan.